Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya dimanapun saudara hari ini mendengarkan siaran renungan Sapaan Gembala, saudara senantiasa dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan. Kami bersyukur atas setiap karya ajaib Tuhan yang boleh kami alami sampai detik ini. Apapun keadaan, kondisi yang Tuhan izinkan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Janji firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini ialah Tuhan menetapkan arah langkah kita. Tuhan menetapkan arah langkah kita. Terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sepakat bahwa setiap orang, saudara dan saya dan kita semua pasti memiliki satu arah hidup kita. Mau dibawa kemana kehidupan kita saat ini, tentu kita sudah merancangkan dan merencanakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak melakukan perjalanan ke sebuah tempat, ketika kita belum tahu di mana lokasi atau tempat yang kita akan tuju itu, pasti kita akan mencoba untuk mencari-cari informasi. Bahkan yang sering saya lakukan secara pribadi ketika akan menuju ke sebuah tempat yang saya belum pernah ke sana, saudara, saya akan memakai penunjuk jalan atau kita biasa sebut sekarang seperti map ataupun GPS, saudara. Kita akan mengikuti arah di mana GPS akan menunjukkan jalan yang akan kita tuju, bahkan posisi tempat yang akan kita tuju. Tetapi saudara, persoalannya adalah seringkali saudara dan saya akan mengalami yang namanya ketidakakuratan dari teknologi, ya. Belum tentu tempat yang ditunjukkan oleh GPS itu adalah benar-benar tempat yang kita tuju. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau teknologi bisa salah, bagaimana dengan rencana Tuhan? Bagaimana dengan arah yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya? Apakah mungkin bisa salah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh jelas mengajar kepada saudara dan saya bahwa Tuhan memimpin langkah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tentu saja memiliki berbagai rencana-rencana dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sudah menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan? Lalu pertanyaan kita adalah, bagaimana ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup saudara? Apakah itu merupakan kegagalan di dalam rencana Allah untuk mengarahkan saudara di dalam rencana dan rancangannya yang agung dan mulia? Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Meskipun saudara, terkadang yang kita alami, terkadang yang kita rasakan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Dikatakan firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kita seringkali memikirkan jalan hidup kita. Saya percaya bahwa Allah menciptakan manusia bukan seperti robot, tetapi Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas, dengan keinginan, ya, dengan kemauan, sehingga manusia diberi kebebasan oleh Allah di dalam melakukan segala sesuatu, entah itu baik ataupun jahat. Tetapi setiap orang yang melakukan segala sesuatu harus tahu bahwa apa yang dilakukannya selalu mengandung konsekuensi yang datangnya dari perbuatan kita. Karena pada dasarnya Allah akan meminta pertanggungjawaban saudara dan saya. Setiap orang juga bebas untuk menentukan rencana hidupnya. Misalkan apa yang akan dicapainya untuk tahun ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Setiap kita bebas, saudara. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan di sini, apakah yang kita rencanakan
Itu semua sesuai dengan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Atau apa yang kita rencanakan, menemui kegagalan, menemui kebuntuan. Di sini saya yakin bukan rencana Allah yang gagal, tetapi terkadang kita yang tidak menyelaraskan rencana kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali lagi ke ayat firman Tuhan hari ini. Dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yes, amin. Saya yakin dan percaya kalau saudara saat ini diizinkan oleh Tuhan mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, mengalami kegagalan, bahkan mengalami kebuntuan, atau justru sebaliknya, saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami keberhasilan. Semua rencana-rencana kita berjalan dengan baik. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Mazmur 139 ayat 16, demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, Tuhan Yesus berdaulat penuh atas setiap detail kehidupan kita. Bahkan sebelum kita ada dan lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah tahu bagaimana arah langkah hidup kita, dan semua tercatat secara rapi dalam buku kitabnya Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mari berjalan di dalam rencana Tuhan seumur hidup kita. Yang harus kita lakukan, saudara, mari pahami apa rencana Tuhan, apa kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah memahami apa rencana Allah, apa yang harus kita kerjakan supaya selaras dengan rencana Allah, maka semua akan berjalan dengan baik. Dan tentu saja semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana cara kita dapat memahami rencana Allah di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, mari membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dapat mengetahui kehendak Tuhan jika kita hidup taat melakukan firman-Nya dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, ini sudah sangat jelas. Tidak mungkin kita hidup menyimpang dan kemudian kita menemukan jalan Allah. Kita harus hidup sesuai relnya Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan jalurnya Tuhan. Kita nggak boleh hidup menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, melakukan kehendak diri kita sendiri dan membenarkan apa yang menurut kita baik. Padahal itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita harus taat melakukan firman-Nya. Kita harus terus berkomunikasi dengan Allah di dalam doa kita. Kita harus terus berkomunikasi dengan Allah melalui ucapan syukur kita, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, dan bahkan juga melalui komitmen kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Membangun hubungan dengan Allah berlangsung seumur hidup kita, saudara. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan bukan waktu yang singkat, bukan tiba-tiba, tetapi memerlukan komitmen hari lepas hari. Saudara dan saya akan terus diarahkan oleh Tuhan untuk melangkah di jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita garis bawahi adalah sebaik-baiknya rencana yang kita rencanakan. Mari yakin dan percaya bahwa rencana Allah pasti yang terbaik dan sempurna atas hidup saudara dan saya. Amin. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik dan sempurna di atas rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang paling baik yang kita sudah rencanakan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat memahami rencana Allah di dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang siap dibentuk. Jadi, mari memiliki hati sebagai murid-murid Yesus yang siap dibentuk. Hati yang lemah lembut, hati yang dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus, hati yang tidak memberontak, hati yang tidak tegar tengkuk, hati yang tidak melakukan keegoan, tetapi melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Ini merupakan satu nasihat firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita.
Mari kita siap berubah, saudara, menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Perubahan itu terjadi karena roh kita sudah dibaharui di dalam Kristus. Mari percaya kalau itu kehendak Allah, kalau itu maunya Tuhan, kita akan mengerjakan tanpa membantah, tanpa protes. Sehingga cara pandang dan pikiran kita menjadi pikiran yang diubahkan dan cara pandang yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menetapkan langkah kehidupan saudara dan saya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir akan apapun di dalam hidup kita, akan apapun yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan khawatir, karena Allah sudah menetapkan arah langkah kita. Selama kita berjalan di dalam kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, maka jangan takut. Meskipun keadaan, meskipun penderitaan, meskipun kesusahan yang harus kita lewati, saya percaya di dalam badai yang Tuhan izinkan ada pelangi yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Mari lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan memang bukanlah jaminan bahwa perjalanan hidup kita akan mulus dan baik-baik saja. Namun, kita akan selalu percaya dan menyadari bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menetapkan arah langkah hidup kami. Kami percaya kami tidak akan tersesat. Kami percaya kami tidak akan salah jalan. Karena rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Kami mau terus berjalan di jalannya Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi kami mau terus belajar menjadi pribadi yang memahami kehendak Allah. Dengan kami senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan dan memiliki hati yang siap dibentuk oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini anak-anak Tuhan berada, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan renungan sapaan gembala. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, bahkan masa depan yang indah Tuhan sediakan untuk setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, juru selamat dan penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.